Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Padang dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Video ini kami buat untuk menyelesaikan proyek akhir dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Larisman MPD. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 8 anggota dan masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan judul pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vito Deniaikwan dengan NIM 22137110. Baiklah, saya dari Teknik Pertambangan S1 Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Baiklah, saya akan menyampaikan bidang saya, yaitu di bidang politik. Yang pertama, penegakan lembaga-lembaga negara. Contohnya yang saya ambil yaitu dari lembaga DPR kita, yaitu penegakan lembaga DPR dan staf-staf bawahnya. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini anggota DPR kita cukup tidak rancu atau tidak tegak dalam menegakkan hukum atau dalam diri mereka masing-masing, dalam jabatan mereka masing-masing, ataupun dengan undang-undang yang telah diterapkan. Sepertinya banyak undang-undang yang tidak disetujui oleh warga negara Indonesia. Banyaknya pendemoan, aksi penolakan dalam pembentukan undang-undang baru, RKUHP atau dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum bisa dilandaskan untuk semua warga negara Republik Indonesia maupun kalangan masyarakat maupun pimpinan negara Republik Indonesia. Seperti warga negara, tidak hanya warga negara rakyat biasa yang harus menegakkan hukum, tetapi para pemimpin negara haruslah hendaknya menegakkan hukum yang telah diterapkan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan dari bidang demokrasi, yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang politik juga memiliki sistem negara kita, yaitu demokrasi. Demokrasi yaitu seluruh warga negara Indonesia atau seluruh warga negara masyarakat Indonesia bebas berpendapat, dan seharusnya para pemimpin negara Indonesia harus mendengar pendapat-pendapat dari warga negara Indonesia, karena sistem negara Indonesia adalah terbuka. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia sama dengan contoh-contoh saya sebelumnya, warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, maupun dari kalangan yang bawah maupun kalangan yang atas. Dan pada saat ini pemimpin Indonesia harus meratai semua tanpa harus membedakan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nisa Isfa. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 22046099. Sosial budaya adalah salah satu tatanan terkecil dalam sebuah masyarakat, yang mana tatanan tersebut sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup masyarakat agar terciptanya masyarakat yang rukun dan damai. Namun untuk pada saat sekarang ini, sosial budaya Indonesia sangatlah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya itu adalah westernisasi. Westernisasi adalah contoh bangsa timur seperti Indonesia ini mengikuti budaya bangsa barat, yang mana contohnya saja dalam cara berpakaian. Cara berpakaian masyarakat Indonesia sangatlah tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan Pancasila, yaitu banyaknya pakaian yang tidak menutupi aurat, dan itu merupakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal penampilan, banyaknya remaja zaman sekarang
mewarnai rambutnya seperti orang-orang barat, yang itu tidaklah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka implementasi dalam nilai-nilai Pancasila terhadap sosial budaya adalah di remaja zaman sekarang haruslah kembali ke aturan sosial budaya pada masyarakat zaman dahulu, yaitu di mana pakaian yang dipakai masyarakat dulu itu kebanyakan baju kurung dan itu merupakan penutup aurat. Dan yang kedua, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Faldinada, NIM 22046078, Program Studi Pendidikan Sejarah. Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat juga mempengaruhi nilai dan norma-norma masyarakat di Indonesia. Contohnya, yang pertama yaitu lebih menyukai produk impor. Saat ini, masyarakat baik yang menengah ke atas dan menengah ke bawah itu sangat menyukai produk impor dari buatan luar negeri. Meskipun beberapa dari mereka ada yang ditiru atau KW, barang intimidasi. Tetapi orang-orang masih menganggap bahwa produk impor itu kualitasnya akan selalu lebih baik. Yang kedua, Indonesia ini merupakan dan diakui di dunia merupakan negara yang sangat konsumtif dan tidak pernah menjadi negara yang produktif. Ini sangat hal ini sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Pada dasarnya yaitu Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prahadi Minata dengan NIM 22046101, Prodi Pendidikan Sejarah. Saya akan menjelaskan implementasi Pancasila dalam bidang hukum. Implementasi konsep dan nilai Pancasila di bidang hukum adalah mengharuskan pembuat undang-undang untuk menggali nilai-nilai hidup dalam masyarakat dengan menginspirasi dan kesadaran masyarakat yang berkembang. Dalam hal yang telah disepakati bahwa nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal. Yang menjadi persoalan pokok adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila yang universal itu dijalankan dalam bentuk norma-norma yang dikaitkan dengan tingkah laku kehidupan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditinjau dari segi filsafat hukum, maka hukum digunakan untuk mencapai keserasian, kedamaian. Ditinjau dari segi filsafat hukum, maka hukum digunakan untuk mencapai keserasian, kedamaian, dan keadilan. Dengan menegaskan bahwa Pancasila adalah ditinjau dari segi filsafat hukum, maka hukum digunakan untuk mencapai keserasian, kedamaian, dan keadilan. Dengan menegaskan bahwa Pancasila adalah sendi keserasian hukum, maka harus terbukti bahwa keserasian tersebut memang terdapat dalam tiap-tiap silanya. Yang pertama, keserasian dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengungkapkan hubungan yang serasi antara Maha Pencipta dengan ciptaannya, manusia yang mengakui dan yakin akan kebenaran Pancasila akan berikhtiar dan memantapkan dan tidak mengganggu hubungan yang serasi antara Maha Pencipta dan penciptaannya. Karena itu, wajarlah jika hukum tidak hanya menjadi pedoman hidup bagi antar manusia, tetapi juga pedoman bagi berlangsungnya keserasian antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Kedua, keserasian dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menunjuk pada hubungan serasi antar manusia perorangan, antar kelompok maupun antar dengan perorangan dengan kelompok.
Hubungan serasi tersebut harus mampu mewujudkan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia secara adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus dijadikan sebagai sendi keserasian hukum, termasuk hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum perdata, serta aturan hukum yang tidak tertulis. Yang ketiga, keserasian dalam Sila Persatuan Indonesia. Sila ketiga pedoman Persatuan Indonesia maksudnya ialah Panjang baca bang. memang panjang material. Oh. Yang ketiga, keserasian dalam Sila Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga Persatuan Indonesia maksudnya ialah persatuan suku dan ras dan golongan menjelma menjadi satu bangsa, sehingga tidak dibenarkan satu yang lain untuk memisahkan, tetapi untuk membangun keserasian hubungan sinergis yang dapat terwujud serta kesatuan bangsa dan kehidupan nasional. Yang keempat, keserasian dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, Pancasila mengamalkan pada sila keempat mengamanatkan bahwa demi mempertahankan kebersamaan dalam perbedaan diperlukan upaya untuk mencapai konsensus dan kesepakatan. Apabila terjadi ketidaksepakatan antara kepentingan penguasa dengan kepentingan warganya, yang pada dasarnya adalah ketidaksetaraan hubungan antara kekuasaan dan kepatuhan, maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, keserasian dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila terarah pada tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Yang kelima, keserasian dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keserasian dalam keadilan sosial rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila terarah pada tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara serasi, rohaniah, dan zamaniyah, jasmaniyah. Sila kelima Pancasila terarah pada tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara serasi, rohaniah, dan jasmaniyah, serta merata dan berkesinambungan. PT-nya 3 juta. Habis setengah mah. Ketesan dia bu? Ketesan dia? Mau mati di bu? Kan? Alah. Keserasian dalam sila Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga Persatuan Indonesia maksudnya ialah persatuan suku dan ras dan golongan menjelma menjadi satu bangsa, sehingga tidak dibenarkan satu yang lain untuk memisahkan, tetapi untuk membangun keserasian hubungan sinergis yang dapat terwujud serta kesatuan bangsa dan kehidupan nasional. Yang keempat, keserasian dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila mengamalkan pada sila keempat mengamanatkan bahwa demi mempertahankan kebersamaan dalam perbedaan diperlukan upaya untuk mencapai konsensus dan kesepakatan. Apabila terjadi ketidaksepakatan antara kepentingan penguasa dengan kepentingan warganya, yang pada dasarnya adalah ketidaksetaraan hubungan antara kekuasaan dan kepatuhan, maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, keserasian dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila terarah pada tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.
Yang kelima, keserasian dalam sila keadaan sosial bagi seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 22137108. Saya berasal dari Prodi S1 Teknik Pertambangan. Melihat situasi politik saat ini, banyak orang yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila, termasuk pada tahun politik saat ini. Karena para pemimpin saat ini hanya memikirkan untuk kepribadiannya tanpa memikirkan untuk negara. Mereka hanya keegoisan sendiri untuk menikmati kebahagiaan sendiri. Dari politik tersebut, pengimplementasian Pancasila di bidang politik. Yang pertama yaitu pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menandakan bahwa kegiatan politik di Indonesia harus menjunjung tinggi moral. Seperti yang kita tahu, nilai moral tertinggi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan. Sedangkan moral keagamaan sendiri bersumber pada kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan Indonesia adalah negara yang memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk beberapa agama di Indonesia. Namun masih ada terdapat politik di apa tersebut. Karena Indonesia mengakui beberapa agama, maka kebijakan politik di Indonesia juga tidak boleh memihak atau memberi keuntungan pada satu agama saja. Sebagai contoh, pendapat sila pertama itu bidang politik, yaitu untuk calon dewan yang tidak curang dalam berpolitik dan penggunaan hukuman. Yang kedua itu penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan yang berpolitik. Berdasarkan sila kedua ini, kebijakan politik di Indonesia harus berdasar nilai kemanusiaan. Manusia dalam hal ini warga negara adalah komponen terpenting dalam sebuah negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila nilai kemanusiaan dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Karena kemanusiaan ini sangat menjunjung tinggi bagaimana berkemanusiaan antar sesama dan menjunjung tinggi nilai persatuan. Dan seperti contoh, yaitu calon pemimpin atau calon dewan rakyat harus memperhatikan kehidupan rakyatnya. Seperti yang sudah saya bahas tadi, tidak memikirkan dampak pribadi saja, namun untuk rakyat. Karena para pemimpin ditugaskan untuk antar sesama dan menjunjung tinggi nilai persatuan. Dan seperti contoh, yaitu calon pemimpin atau calon dewan rakyat harus memperhatikan kehidupan rakyatnya. Seperti yang sudah saya bahas tadi, tidak memikirkan dampak pribadi saja, namun untuk rakyat. Karena para pemimpin ditugaskan untuk menjunjung tinggi dan bertugas untuk membangun rakyat. Yaitu yang ketiga, penerapan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasar pada persatuan. Banyak beberapa perbedaan yang harus disatukan untuk menjadi Indonesia. Kehidupan tidak berjalan baik karena kalau tidak ada persatuan di negara ini. Berikutnya contoh-contoh pengalaman nilai persatuan dalam bidang politik, yaitu memahami perbedaan dan para pemimpin menjunjung tinggi persatuan antar sesama dan tidak egois. Yang terakhir, contoh yang terakhir, menghargai pendapat orang lain meski berbeda visi misi untuk menjadi kepemimpinan. Selanjutnya yaitu penerapan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dalam Pancasila menjadi dasar Indonesia untuk menjadi negara demokrasi. Hal itu menjadi perwujudan dalam penerapan asas-asas demokrasi Pancasila. Dalam hal ini, Indonesia memberi kebebasan kepada rakyat untuk mengungkapkan pendapat. Dengan hal itu, kita dapat memahami pendapat orang lain dan saling menjunjung tinggi nasihat orang lain dan bermusyawarah mufakat. Jadi kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Seperti contoh penerapan pemilihan langsung dalam sistem pemilu di Indonesia. Yang terakhir, penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh orang Indonesia, yaitu dalam bidang politik. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh orang Indonesia mempunyai arti yang sangat luas. Beberapa hal yang berkaitan contoh penerapan nilai Pancasila dalam bidang politik yang erat dan konsep sila kelima antara lain adalah gotong royong di Indonesia. Yang terakhir, penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh orang Indonesia, yaitu dalam bidang politik. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh orang Indonesia mempunyai arti yang sangat luas. Beberapa hal yang berkaitan contoh penerapan nilai Pancasila dalam bidang politik yang erat dan konsep sila kelima antara lain adalah gotong royong, saling menolong dan kasih sayang terhadap sesama. Contohnya yaitu penetapan kebijakan politik yang lebih menjunjung kepentingan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dan perwujudannya yaitu ada nilai berikut perwujudan pada bidang politik, yaitu persatuan, gotong royong, saling menghargai pendapat orang lain, dan menjunjung tinggi nilai persatuan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Putri Amalia dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 22137106. Implementasi Pancasila dalam bidang Hankam dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan juga pasal mengenai pertahanan negara dan keamanan negara, yaitu pasal 30 ayat 1-5. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pokok pikiran ini adalah dasar bagi pembangunan bidang pertahanan keamanan nasional. Pada Hankam, upaya pertahanan dapat digambarkan sebagai upaya menghadapi tantangan dari luar atau eksternal yang merupakan tanggung jawab bagi TNI, dan juga upaya keamanan dapat digambarkan sebagai upaya dari dalam atau internal yang merupakan tanggung jawab dari Polri. Meskipun upaya penegakan Hankam menjadi tanggung jawab bagi TNI dan juga Polri, tetapi tentulah tetap membutuhkan dukungan dan juga bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankannya. Hankam harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa untuk sila pertama dan juga sila kedua. Berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga negara, sila ketiga, dan juga harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan manusia, sila keempat, dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sila kelima. Saat ini di Indonesia, pelaksanaan Hankam yang berbasis militer sudah cukup baik dengan kerja aparat militer seperti polisi dan juga tentara yang cukup optimal. Polisi dan juga TNI sudah bekerja sama dengan optimal dalam mengawal pertahanan dan keamanan di Republik Indonesia. Namun tentu saja dalam proses tersebut masih saja ada oknum yang mencoba untuk menjatuhkan aparat-aparat tersebut. Tetapi hal ini tidak membuat aparat militer menjadi takut, mereka justru tetap bersatu untuk mempertahankan keamanan di Indonesia. Tentunya aparat militer perlu bekerja sama dari seluruh masyarakat Indonesia untuk penegakan Hankam ini. Masyarakat berperan penting dalam penegakan Hankam karena kitalah yang berada di dalam lapangan secara langsung. Masyarakat dapat segera melapor jika dirasa ada suatu perihal yang bertentangan dengan Hankam agar dapat segera ditangani. Di Indonesia, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam bidang Hankam dapat dikatakan masih kurang, mengingat ada kejadian seperti kerusuhan dan juga pengeboman di pos polisi yang terjadi. Hal ini sangat disayangkan karena sebenarnya kita harus melawan bangsa sendiri, bukan bangsa lain. Maka dari itu perlu ditanamkan lagi peranan Pancasila dalam masyarakat, contohnya melalui mata pelajaran Pancasila pada sekolah maupun di mata kuliah. Dan juga mahasiswa juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun mereka berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Arasadik dengan NIM 22137107. Saya berasal dari Departemen Teknik Pertambangan Prodi S1. Baiklah, pada saat ini saya akan menyampaikan contoh implementasi Pancasila di bidang ekonomi, yaitu tentang daya saing Indonesia yang menurun. Menurut World Economic Forum (WEF), dalam laporan tahunan terbarunya Indeks Daya Saing Global Compact Index atau GCI Report 2019 menurunkan posisi Indonesia dari posisi 45 ke posisi 50. Terdapat 5 pilar yang sangat merugikan Indonesia. Yang pertama ada pilar APOSI TIK yang hanya mendapat skor 55,4. Sebelumnya WEF mengasih skor dari 0 sampai 100. Yang kedua ada pilar kesehatan atau health, juga mengalami penurunan skor 70,8. Eksploitasi kesehatan hidup di Indonesia terhitung hanya 62,7 tahun. Yang ketiga ada pilar SDM, sumber daya manusia atau skill seorang manusia, juga menurunkan dengan skor 64. Penurunan terlihat pada indikator kemampuan atau para lulusan yang telah lulus untuk menjadi seorang yang memiliki SDM yang bagus. Yang keempat, penurunan juga terjadi pada pilar tenaga kerja dengan skor 57,7. Indikator perbandingan bayaran dan produktivitas, tarif tenaga kerja, fleksibilitas penentuan upah. Yang kelima, daya saing Indonesia menurun pada pilar produk di pasar atau produk market.
adalah efek distorsi kebijakan dan subsidi pada saing, dominasi pasar, dan non-tarif barrels, serta kompleksitas tarif pada produk-produk Indonesia. Yaitu Indonesia meraih skor cukup tinggi pada pilar stabilitas market ekonomi dengan nilai 90 dan ukuran pangsa pasar atau market size dengan nilai 82,4. Jelas gitu contoh nilai implementasi Pancasila saya di bidang ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 22137109 akan menyampaikan implementasi Pancasila tentang di bidang ekonomi. Yang pertama adalah dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing, merupakan pancaran dari sila keempat dan 5 dari Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Berlandasan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksud untuk menciptakan sistem perekonomian yang sesuai dengan perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan keadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mulyadko. Yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Dan kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang 1145 pasal 33 yang menegaskan: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang produksi yang penting bagi penguasa negara, hajat hidup perorangan banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi. Ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sekian dulu lapor video implementasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.